Contoh soal tes wawasan kebangsaan CPNS. 1. Berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis, kecuali A. Hukum pidana, B. Hukum perdata, C. Hukum adat, D. Hukum dagang, E. Hukum tata usaha negara. Pembahasannya, hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum tata usaha negara, dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau Kepres. Jawabannya C. Hukum adat. 2. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakatnya. B. Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. C. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. D. Korban berlaku sebagai penggugat. E. Tersangka berlaku sebagai tergugat. Pembahasannya, ciri-ciri hukum perdata mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak merasa dirugikan atau korban. Korban berlaku sebagai penggugat, tersangka berlaku sebagai tergugat. Jawaban A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakatnya. 3. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal, kecuali A. Undang-undang, B. Kebiasaan, C. Keputusan-keputusan hakim, D. Traktat, E. Pancasila. Pembahasan, sumber hukum formal adalah tempat di mana dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum tertentu. Berikut yang termasuk sumber hukum formal: undang-undang, statut, kebiasaan, custom, keputusan-keputusan hakim, jurisprudensi, traktat, treaty, pendapat sarjana hukum atau doktrin. Jawabannya E. Pancasila. 4. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut, kecuali A. Bidang ekonomi, B. Bidang politik, C. Bidang sosial, D. Bidang hak asasi manusia, E. Bidang umum. Pembahasan, masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Bidang ekonomi yaitu permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, hak merek, agraria. Bidang sosial yaitu permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin. Bidang hak asasi manusia yaitu permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Bidang umum yaitu permohonan yang berhubungan dengan status kedudukan seseorang seperti bidang kepegawaian dan lain-lain. Jawaban B. Bidang politik. 5. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan: A. Asli, B. Abadi, C. Tunggal, D. Tidak terbatas, E. Terbatas. Pembahasan, sifat kedaulatan menurut Jean Boda sebagai berikut. Asli, yaitu kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Abadi, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti. Tunggal, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diperhatikan atau dibagi-bagi kepada badan lain. Tidak terbatas, kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain. Jawabannya A. Asli.
6. Berikut merupakan isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959, kecuali A. Pembubaran konstituante, B. Akan dibentuk MPRS dalam waktu singkat, C. Akan dibentuk DPAS dalam waktu singkat, D. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, E. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pembahasan. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. Pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Akan segera dibentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Jawabannya E. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 7. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara disebut asas A. Akuntabilitas, B. Profesionalitas, C. Proporsionalitas, D. Kepastian hukum, E. Tertib penyelenggaraan negara. Pembahasan. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Maksud asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Jawabannya D. Kepastian hukum. 8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga. Pengawasan secara internal dilakukan oleh A. Menteri Hukum dan HAM, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. Presiden, E. Mahkamah Agung. Pembahasan. Sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, hal yang sama pun kemudian kewenangan pengawasan perilaku hakim dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang mandiri dan sederajat, yang pengaturannya dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jawaban E. Mahkamah Agung. 9. Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau korban merupakan ciri-ciri dari hukum A. Pidana, B. Publik, C. Perdata, D. Jurisprudensi, E. Traktat. Pembahasan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum perdata sudah pasti merupakan hukum privat. Ciri-ciri hukum perdata antara lain: 1. Mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lainnya. 2. Proses pengadilan berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan. 3. Korban berlaku sebagai penggugat. Jawaban C. Perdata. 10. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah A. Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah, B. Pelestarian nilai-nilai tradisional di daerah, C. Perencanaan terpadu pembangunan di daerah, D. Kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, E. Kebebasan dalam memerintah. Pembahasan. Dalam NKRI terdapat pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penantian tentang pemerintah daerah dalam UUD NRI 1945 dikarenakan oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah adalah solusi terbaik untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jawabannya D. Kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. 11. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumila melalui masalahnya mempropagandakan pentingnya A. Kesehatan, B. Koperasi, C. Pendidikan, D. Politik, E. Militer. Pembahasan.
Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial yang hendak memajukan bidang pendidikan, Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumila, melalui masalahnya ia mempropagandakan pentingnya pendidikan. Menurut pendapatnya bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan, diperlukan pendidikan secukupnya bagi kalangan luas orang pribumi. Ia mempropagandakan tentang pemberian beasiswa bagi pemuda-pemudi yang pandai tapi tidak mampu. Jawaban C. Pendidikan. 12. Pada tanggal 20 Mei 1908, di Sofia, School Thought of Leading for Enlarged Artsen, oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo. Dengan ketuanya adalah A. Wahidin Sudirohusodo, B. Sutomo, C. Suraji, D. Gunawan Mangunkusumo, E. Pangeran Aryo Notodirojo. Pembahasan, sejak tahun 1906, Wahidin Sudirohusodo melakukan perjalanan berkeliling Pulau Jawa untuk mempropagandakan cita-citanya. Ia yang didampingi Pangeran Aryo Notodirojo, putra Paku Alam V. Mula-mula mendekati para pria yang lebih tua dan lebih tinggi, khususnya bupati yang kaya dan berpengaruh. Pada akhir tahun 1907, dalam perjalanan yang jauh, ia berhenti dan beristirahat di Jakarta. Ketika berada di Jakarta, ia diundang Sutomo dan Suraji ke Sofia, School of Leading for Enlarged Artsen, untuk mendengarkan gagasan-gagasannya. Demikianlah pada tanggal 20 Mei 1908 di Sofia, oleh pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dan Sutomo yang ditunjuk sebagai ketua. Jawaban B. Sutomo. 13. Ketua Indonesia Frenijing Nazir Datuk Pamuncak menegaskan politik titik-titik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. A. Etis, B. Divide et Impera, C. Solidaritas, D. Swadaya, E. Non-kooperasi. Pembahasan, Ketua Indonesia Frenijing Nazir Pamuncak menegaskan politik non-kooperasi sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. Kerjasama dengan si penjajah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, tidak lain dari menipu diri sendiri. Kerjasama hanya mungkin antara dua golongan yang sama, hak kewajibannya dan kepentingannya. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka kerjasama berarti mempermainkan yang lemah oleh yang kuat, memperlakukan yang lemah sebagai alat untuk kepentingannya sendiri. Sebab itu, Frenijing menolak kerjasama dan tetap menuju tujuan sendiri. Jawaban E. Non-kooperasi. 14. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha A. Sutomo, B. Iwakusuma Sumantri, C. Nazir Datuk Pamuncak, D. Muhammad Hatta, E. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Pembahasan, perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha Muhammad Hatta. Kegiatan Perhimpunan Indonesia diarahkan untuk mencapai 3 tujuan. Pertama, menyiapkan mahasiswa agar semakin merasa percaya diri sebagai orang Indonesia. Kedua, Perhimpunan Indonesia harus berusaha menghapuskan gambaran tentang Indonesia yang diciptakan oleh pemerintah Belanda. Ketiga, yang terpenting adalah mereka harus mengembangkan ideologi yang kuat dan bebas dari perbatasan-perbatasan Islam dan komunisme. Jawaban D. Muhammad Hatta. 15. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh A. Amir Syarifuddin, B. Kartosuwiryo, C. Amir Fattah, D. Teuku Daud Boroh, D. E. Kahar Muzakkar. Pembahasan, 15. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Pemberontakan ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Jawaban A. Amir Syarifuddin. 16. Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908 dipelopori oleh A. Muhammad Yamin, B. Hasaman Hudi, C. Wahidin Sudirohusodo, D. Dr. Louis Dekker, E. R.P. Sosrokartono. Pembahasan, tokoh yang mempelopori lahirnya Budi Utomo adalah Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Tokoh lainnya dalam pilihan jawaban merupakan sendiri organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Muhammad Yamin, Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo. Hasaman Hudi, Serikat Islam. Dr. Louis Dekker, Indonesia Party. R.P. Sosrokartono, Perhimpunan Indonesia atau PI. Jawabannya C. Wahid. 17. Perjuangan Serikat Islam merupakan pergerakan A. Agama, B. Dagang, C. Sosial, D. Nasional,
E. Regional. Pembahasan. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan Serikat Islam bertujuan untuk mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, hidup menurut perintah agama. Jawaban B. 18. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut termasuk anggota panitia 9, kecuali A. Mr. Ahmad Subarjo, B. Muhammad Yamin, C. Agus Salim, D. Abikusno Cokro Suyoso, E. Supomo. Pembahasan. Panitia 9 adalah panitia yang beranggotakan 9 orang untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun anggotanya ialah 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, 3. Mr. Ahmad Subarjo, anggota, 4. Mr. Muhammad Yamin, 5. Kiai Haji Wahid Hazim, 6. Abdul Kahar Muzakir, 7. Abikusno Cokro Sujono, 8. Haji Agus Salim, 9. Mr. Alexander Andreas Maramis. Jawabannya ialah E. Supomo. 19. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut panitia 9. Berikut yang bukan anggota panitia 9 adalah A. A.A. Maramis, B. Supomo, C. Muhammad Yamin, D. Ahmad Subarjo, E. Abikus. Pembahasan. Panitia 9 beranggotakan 9 orang untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anggotanya ialah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hazim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujono, Haji Agus Salim, Mr. Alexander Andreas Maramis. Jawaban B. Supomo. 20. Soekarno-Hatta diamankan ke Rengas Dengklok atas hasil rapat pemuda yang diselenggarakan di A. Lembaga Bakteriologi, B. Lapangan Ikada, C. Asrama Baperpi, D. Gedung Rengas Dengklok, E. Markas Besar Kompi Peta. Pembahasan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, pemuda mengadakan rapat dipimpin oleh Khairul Saleh di ruang laboratorium mikrologi untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatannya dengan Jepang dan segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta menolak dengan alasan tidak akan memproklamirkan kemerdekaan tanpa perantara PPKI. Karena tidak ada kata sepakat, hari itu juga di Asrama Baperpi, golongan pemuda mengadakan rapat kembali dan mereka sepakat untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang keluar kota, yaitu Rengas Dengklok. Jawaban C. Asrama Baperpi. 21. Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL) saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status A. Spektator, B. Observer, C. Bystander, D. Watcher, E. Pembahasan. Republik Demokrasi Timor Leste atau RDTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status observer. RDTL harus mengajukan aplikasi resmi untuk menjadi anggota ASEAN. Perkembangan terakhir, negara-negara ASEAN memberikan dukungannya agar RDTL bergabung sebagai anggota ASEAN. Jawabannya B. Observer. 22. Sekretariat ASEAN berada di A. Jakarta, B. Singapura, C. Kuala Lumpur, D. Bangkok,
Manila. Pembahasan pada konferensi tingkat tinggi ASEAN di Bali 1976 telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri dengan disaksikan oleh para kepala pemerintahan, yang kemudian dokumen perjanjian tersebut dikenal dengan nama Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat, yang antara lain menyatakan bahwa tempat kedudukan Sekretariat ASEAN di Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Jawabannya adalah A. Jakarta. 23. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci proses pendirian gerakan non-blok sejak awal adalah sebagai berikut. Kecuali A. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, B. Presiden Ghana Kwame Nkrumah, C. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, D. Presiden Indonesia Soekarno, E. Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević. Pembahasan Konferensi Asia Afrika menyepakati dasar Sila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Sejak saat proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan, dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai pendiri GNB. Jawaban E. Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević. 24. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan A. Banjir, B. Baby boom, C. Kemiskinan, D. Drug abuse, E. Tsunami. Pembahasan dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan drug abuse yang dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan beberapa pesantren di Indonesia di bawah organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama atau NU. Jawabannya D. Drug abuse. 25. Indonesia telah dipilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011 sampai 2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resume session sidang Majelis Umum PBB ke-65 di A. Jakarta, B. London, C. New York, D. Den Haag, E. Kyoto. Pembahasan Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resume session sidang Majelis Umum PBB ke-65 di New York tanggal 20 Mei 2011. Sidang pemilihan dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB dan 188 negara anggota memberikan suaranya. Selain Indonesia, terdapat 14 negara lain yang terpilih sebagai anggota DHAM untuk periode 2011-2014, yaitu Filipina, India, Kuwait, Republik Ceko, Rumania, Chili, Costa Rica, Peru, Italia, Austria, Burkina Faso, Botswana, Kongo, dan Benin. Jawaban C. New York. 26. Menurut Konvensi Wina 1969, tahap-tahap perjanjian internasional meliputi A. Perundingan, penandatanganan, pengesahan, B. Perundingan, pengesahan, penandatanganan, C. Perundingan, ratifikasi, penandatanganan, D. Perundingan, penandatanganan, E. Penandatanganan, pengesahan. Pembahasan dalam hukum internasional, tahapan pembuatan hukum internasional diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional. Konvensi tersebut mengatur tahap-tahap pembuatan perjanjian baik bilateral dua negara maupun multilateral banyak negara. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perundingan negotiation, 2. Penandatanganan signature, 3. Pengesahan ratification. Jawaban A. Perundingan, penandatanganan, pengesahan. 27. Indonesia mendukung Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC karena APEC A. Mendukung peningkatan ekonomi negara-negara ASEAN, B. Mendukung proteksi
hasil pertanian negara-negara Asia Pasifik. C. Mengembangkan sistem ekonomi berbasis kerakyatan. D. Mengembangkan kerjasama ekonomi antar negara Asia Pasifik. E. Melibatkan seluruh negara ASEAN. Pembahasan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC merupakan sebuah organisasi kerjasama ekonomi antar negara Asia Pasifik. Indonesia mendukung APEC ini karena organisasi tersebut mengembangkan kerjasama ekonomi antar negara di Asia Pasifik. Jawaban D. Mengembangkan kerjasama ekonomi antar negara Asia Pasifik. 28. Pada 3 Agustus 1995, Vietnam dinyatakan sebagai anggota ASEAN. ASEAN mengharapkan Vietnam dapat mengubah corak perekonomiannya yang sosialis komunis menjadi ekonomi A. Industri, B. Pasar, C. Kapitalis, D. Liberalis, E. Terpimpin. Pembahasan ASEAN mengharapkan Vietnam mengubah menjadi sistem ekonomi liberal karena sistem perekonomian ini yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Jawaban D. Liberalis. Di sini terdapat bacaan untuk soal 29 sampai 32. Jadi kita bisa fokus ke bacaannya, kita baca dulu, atau kita bisa skip dulu bacaannya, kita langsung fokus ke pertanyaannya. Karena menghemat waktu, biasanya ujian hanya dikasih berapa menit gitu. Jadi kita bisa langsung ke intinya aja, kayak bahasa Indonesia. Kita baca separagraf, lalu kita cermati apa isinya. Soal 29, penyebab utama terjadinya konflik dalam bacaan di atas adalah A. Miskomunikasi antara Pemkab Tanjung Jabung Timur dan SKK Migas. B. Pemkab Tanjung Jabung Timur merasa berhak mendapat jatah gas bumi yang terdapat di wilayahnya. C. Pemkab Tanjung Jabung Timur meminta alokasi gas bumi ke PetroChina Internasional. D. Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel sumur-sumur milik PetroChina. E. Terjadinya ketidaksepakatan. Pembahasan. Paragraf pertama menyatakan atas permintaan alokasi gas ke BUMD mereka itulah menjadi dasar ditahannya perizinan PetroChina. Jadi penyebab utama terjadinya konflik adalah Pemkab Tanjung Jabung Timur meminta alokasi gas bumi ke PetroChina Internasional Jabung Limited. Jawabannya C. Pemkab Tanjung Jabung Timur meminta alokasi gas bumi ke PetroChina Internasional Jabung Limited. Bacaan 1. Sebanyak 14 sumur minyak milik PetroChina Internasional Jabung Ltd disegel pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pimpinan Bupati Zumi Zola karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Elan Biantoro? Penyegelan ini salah satunya disebabkan Pemkab meminta alokasi gas PetroChina yang diperhatikan untuk BUMD Tanjung Timur. Atas permintaan alokasi gas ke BUMD, maka itulah menjadi dasar ditahannya perizinan PetroChina. Seolah-olah kalau tidak dapat pasokan gas, izin tidak dikeluarkan mencari Elan. Masalahnya kata Elan untuk mendapatkan gas tersebut tidak mudah seperti orang dagang tahu tempe. Begitu barangnya ada langsung diberikan. Alokasi gasnya tidak seperti tahu tempe. Bisnis gas itu perlu perjanjian, perlu infrastruktur terutama pipa gas. Untuk membangun infrastruktur gas perlu waktu juga, tidak bisa besok ada prosesnya, ucap Elan. Bacaan seperti ini menyita banyak waktu guys, jadi kita bisa skip atau kita bisa baca cepat dalam hati atau kita fokus aja ke soalnya. Jadi pertanyaannya kita cari dulu lalu kita fokuskan apa yang diminta soalnya. 30. Manakah pernyataan yang merupakan fakta sesuai bacaan di atas? A. Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel aset negara. B. Proses jual beli gas bumi tidak semudah jual beli tahu tempe. C. Presiden memerintahkan percepatan proses perizinan pengeboran sumur minyak. D. Sekretaris SKK Migas menyayangkan proses penyegelan yang dilakukan oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur. E. Permintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur sebesar 10 mmscfd gas bumi ditargetkan akan selesai Oktober 2013. Bahasan fakta adalah istilah untuk hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan. Peristiwa yang benar terjadi sesuai bacaan dinyatakan dalam paragraf pertama dan terakhir. Sebanyak 14 sumur minyak
disegel pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kalau disegel, maka sebetulnya Pemkab menyegel aset negara. Jadi pernyataan yang merupakan fakta adalah Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel aset negara. Jawaban A. Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel aset negara. 31. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan pernyataan Gede Pradiana? A. Sumur-sumur minyak di Tanjung Jabung Timur sebenarnya milik negara. B. Penyegelan sumur-sumur minyak oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur tidak sesuai roadmap. C. Karena belum mencapai due diligence terjadinya penyegelan oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur. D. Petrocina International Jabung sudah mengajukan permohonan izin ke Pemkab Tanjung Jabung Timur. E. SKK Migas belum mengetahui alasan sebenarnya di balik penyegelan yang dilakukan Pemkab Tanjung Jabung. Pembahasan paragraf pertama menyatakan atas permintaan alokasi gas ke BUMD mereka itulah menjadi dasar ditahannya perizinan Petrocina. Jadi pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan Gede Priadana adalah SKK Migas belum mengetahui yang dilakukan Pemkab Tanjung Jabung Timur. Jawabannya E. SKK Migas belum mengetahui yang dilakukan Pemkab Tanjung Jabung Timur. 32. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah A. Petrocina International Jabung Ltd menyetujui permintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur yaitu jatah 10 mmscfd gas bumi. B. Untuk memenuhi permintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur dibutuhkan waktu lebih kurang 8 bulan. C. Komunikasi sedang dijalin antara SKK Migas dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur. D. Proses ekspor gas bumi ke Singapura memakan waktu 2 tahun. E. Petrocina International menjual gas ke Singapura. Pembahasan paragraf kedua, akan tetapi kata Gede, Pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandra sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain. Itu sedang kami cek. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa saat ini tidak ada komunikasi yang jelas antara Pemkab dan SKK Migas. Jadi pernyataan yang tidak sesuai adalah komunikasi sedang dijalin antara SKK Migas dan Pemkab Tanjung Jabung Timur. Jawabannya C. Berikut bacaan untuk soal nomor 33 sampai 35. Keliru apabila muncul pandangan bahwa Indonesia kini anti asing. Tapi kondisi pada satu dekade lalu, kini kondisinya sudah berubah. Pasar Indonesia sudah berkembang pesat, kemampuan ekonomi diukur dari produk domestik bruto. Dukungan perlu diberikan kepada Bank Indonesia yang menetap asas resiprokal bagi sebuah perbankan asing yang mau membeli sebuah bank di negeri ini. Negara asal 33, informasi yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah A. Investor asing mendorong perekonomian sektor real. B. Negara yang didominasi investor asing sangat rentan. C. Pada tahun 98-99 ini investor asing menguasai 99% saham perbankan Indonesia. E. Dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa menjadi daya tarik investor. Pembahasan paragraf kedua, kondisi ini terutama ketika krisis keuangan melanda Indonesia tahun 98-99 lalu. Makanya bukan kejutan ketika pihak asing bisa menguasai saham perbankan Indonesia hingga 99%. Jadi informasi yang tidak sesuai adalah saat ini investor asing menguasai 99% saham perbankan Indonesia. Jawabannya D. Saat ini investor asing menguasai 99% saham perbankan Indonesia. 34. Yang menjadi nilai positif dari adanya investor asing bidang perbankan di Indonesia adalah A. Indonesia masuk dalam kelompok negara G20. B. Indonesia menjadi negara yang mempunyai daya tarik. C. Negara Indonesia menjadi negara yang berpenduduk 240 juta jiwa. D. Meningkatnya kelas menengah dengan kemampuan belanja yang meningkat. E. Mengintermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Pembahasan paragraf kelima. Ini agar bank asing juga ikut menjalankan fungsi intermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Jadi nilai positif bidang perbankan di Indonesia adalah mereka dapat mengintermediasi bagi daerah yang selama ini relatif secara ekonomi, relatif sepi. Jawabannya E. Mengintermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. 35. Kata yang mempunyai arti hampir sama dengan resiprokal pada paragraf keempat adalah A. Menguntungkan, B. Kebersamaan, C. Timbal balik, D. Kekuatan, E. Manfaat. Pembahasan resiprokal merupakan istilah untuk yang bersifat saling berbalasan tentang kata kerja.
Jadi, kata yang mempunyai arti hampir sama dengan resiprokal pada paragraf keempat adalah timbal balik. Jawabannya C, timbal balik.